Halo para pecinta sejarah dan budaya. Eh, Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti perjalanan kami di Magetan. Kali ini kami mengunjungi beberapa titik tinggalan purbakala. Yang menariknya adanya tinggalan purbakala yang berasal dari masa pemerintahan Hayam Wuruk. Di sana kami juga ditemani oleh dua komunitas sejarah budaya Magetan. Yang pertama adalah komunitas Abdi Mospati Mataraman, dan kemudian yang kedua adalah komunitas Porkom Angon Magetan. Kita juga melakukan bincang-bincang dengan teman-teman dari komunitas tersebut. Kita ingin tahu apa motivasi mereka, tujuan mereka, dan kemudian apa kendala-kendala yang mereka hadapi saat ini di Magetan. Komunitas merupakan suatu kelompok masyarakat yang sangat membantu dalam kegiatan pelestarian sejarah budaya, karena kehadiran mereka sangat penting dan mewarnai dinamika pelestarian cagar budaya yang tidak mudah. Kita ikuti perjalanan kita kali ini ke Magetan. Kami dari Abdi Mospati Mataraman. Abdi Mospati Mataraman. Udah lama nih komunitasnya? Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Sudah 1 tahun. 1 tahun. Tepat lebih ya, lebih. Wah, tahun-tahun demam ya. Lah ancen aku mlebune kari kok. Kegiatannya biasanya apa aja? Kegiatan kita ya pure kebudayaan. Semacam yang pernah kita lakukan itu sarasehan tentang kebudayaan. Terutama kita pernah membahas tentang perang di Penegoro dengan narasumber Peter Carey yang dari Inggris, kemudian Ontel Budaya, terus Manu Suksima. Terus yang sering itu kita lakukan itu pengajian pada bulan. Pada bulan, setiap bulan sekali. Iya. Kita pusatkan di distrik. Berarti fokusnya di tentang sejarah Mataram. Tidak juga. Kita juga bisa ke arah sosial, tapi intinya kita mengarahnya ke kebudayaan. Dan yang kita kupas itu tidak hanya masalah sejarah kolonial, tapi juga sejarah-sejarah sebelum masa kolonial. Kita klasik, juga sejarah klasik. Sejarah klasik. Ketuanya jenengan? Mas Imam. Mas Imam nggak hadir ya? Nggak hadir. Terus berarti juga termasuk belusukan-belusukan di Magetan? Ya belum sampai ke Magetannya. Arealnya masih Mospati. Ya, pokoknya kolaborasi dengan Angon. Kalau Angonnya itu Mas Tonet ini. Mas Tonet. Tasik. Kalau misalnya pas belusukan kayak kemarin kan cari pendataan toh. Nah ini kan kabupaten membagi berapa? 5 komunitas Magetan. Nah karena Abdi Mospati Mataram condongnya ke Mataraman untuk klasik, saling membantu. Dari Angon membantu Abdi gitu. Tapi setidaknya dari Abdi Mospati sendiri juga merasa tertarik, karena apa? Kita kan berangkatnya juga basicnya dari budaya Mataraman kolonial. Setelah kami mengenal teman-teman komunitas yang dari Angon, akhirnya kami ikut tertarik untuk mendalami sejarah-sejarah klasik mungkin di eranya setelah selesai Rakya Pikatan. Jadi banyak-banyak yang istilahnya apa ya, sebuah situs-situs budaya
ya itu mungkin situs dari peradaban masa lalu, peninggalan dari mungkin orang-orang zaman dulu. Nah disitulah kami merasa tergugah sebagai generasi muda untuk ingin mengetahui atau menelusuri sejarah yang mungkin belum pernah kita menemukan, yang khususnya ada di wilayah kami. Mospati ya. Khususnya Maospati dan Magetan kan. Iya dan sekitarnya. Sekarang semakin meluas ya. Sekarang semakin meluas. Waktu tempo hari kita diberi wilayah sama dinas kebudayaan. Wilayah kita itu Kecamatan Barat, Kecamatan Mospati, Kecamatan Bendo, sama Kecamatan Kaudanan. Jadi 4 kecamatan itu. Sementara yang kita kerjakan masih Kecamatan Mospati dan Kecamatan Barat. Untuk Bendo masih di daerah Kelurahan Dukuh sama yang tadi kita datangi tadi di Blotan. Untuk Kaudanan kita masih belum menjamah sama sekali. Selain tadi Abdi Mataram ada Angon. Angon itu sejak kapan tuh terbentuk? Angon itu sebenarnya awalnya bukan Angon, awalnya siluman purbakala. Nama aslinya dulu siluman. Namanya Siluman, siluman. Gue galak menunggu sih. Banyak yang protes. Bangsane menungso tadi siluman, silumannya pengen menungso. Lucu toh. Protes akhirnya ganti. Akhirnya ganti. Awalnya siluman purbakala karena kita ambil apa? Waktu itu kita busana senyap. Maksudnya enggak harus banyak orang, kan kita berjalan sendiri-sendiri. Mending datanya kumpul. Berapa orang pun langsung jadi menyebar gitu. Iya. Tapi setelah akhirnya ketemu teman yang lain, terus Saling sharing. kita masukkan ke grup siluman itu tadi, protes. Itu jenis siluman. Enggak pas. Kalau Angon itu sendiri fokusnya kemana sih? Angon itu Ketertarikannya ke klasik. Klasik. klasik, meskipun ada anggotanya yang lebih bisa selain klasik. Kenapa kok tertarik di era-era klasik Hindu-Buddha begitu ya? Karena pertama waktu saya dulu awalnya masih belum banyak ada, sebelum banyak komunitas, saya pernah diajari seseorang untuk belajar aksara Jawa kuno atau Kawi, Palawa, pokoknya ada 7 aksara waktu itu. Dan kakek saya juga bisa. Waktu itu belum ada komunitas. Nah, setelah itu saya belajar selama 4 atau 5 tahun. Setelah saya kerja kan, untuk apa ini mungkin guna nih? Saya lupakan, wis tak buang kabeh. Ya wis kerja biasa. Tiba-tiba muncul komunitas sejarah. Mulai bermunculan. Kok baru munculan? Dipelajari apa? Lah kok padha tak pelajari golek ini catetane temu kabeh. Baru setelah itu cari teman, kumpul. Nah, dari situlah akhirnya ketemu teman yang akhirnya sealiran ya, mati sevisi ke klasik, yang pada intinya untuk melestarikan dan dalam arti ada tiga kategori kan, pencarian, penyelamatan dan pelestarian, pencarian dan penyelamatan dalam hal edukasi. Jadi aja dirusak iki, harus ada edukasi dulu. Nah, dari situlah akhirnya dengan teman-teman yang satu misi ini dan visi tadi karena sama, dan di sini masih banyak sejarah yang dalam artian ketertarikan kita kan sebenarnya sejarah yang belum terungkap atau benang-benang merah itu sebenarnya sembunyinya di mana, benang yang masih putus ini masih sembunyi harus dicari kan gitu. Nah, waktu itu dia salah satunya ya mungkin ada sedikit keprihatinan kok. Ya salah awal-awalnya sih kita wah apa ya arkeolog ini kok gak tandang-tandang, gak temu-temu sejarah. Kalau kita terjun itu ternyata ya angel juga kan akhirnya ya baru tahu ternyata angel juga. Tadi hari ini kita bareng-bareng kan sudah ke apa namanya Panji, terus Sukowidi, Belotan, terus Meranggen yang terakhir ya. Nah,
dari Abdi Mataram dulu deh. Dari 4 itu setidaknya menggambarkan Magetan itu seperti apa sih pada masa lalu, bisa selain situs-situs lain ya. Itu dalam bayangan dari teman-teman Abdi Mataram itu seperti apa sih sejarah Magetan itu versinya dari Abdi Mataram? Kalau dari saya pribadi ya, ternyata memang Magetan itu menyimpan sebuah misteri yang sangat luar biasa. Dan sejak awal saya masuk ke Abdi Maospati Mataraman, atas dasar keprihatinan saya tentang kebudayaan Jawa yang saya lihat itu anak-anak didik kita, generasi-generasi penerus kita sudah teracuni oleh budaya-budaya Barat, sehingga melupakan budaya kita sendiri, budaya Jawa. Karena menurut saya, pemahaman saya, Jawa itu kan tidak hanya sekedar nama suku, tidak hanya sekedar nama untuk sebutan orang. Oh, kamu orang Jawa, kalian orang Jawa. Tapi Jawa itu lebih ke sifat, karakter, lebih mendalam lagi ke kejiwaan, jiwa Jawa. Sehingga muncul kata-kata yang wong Jawa orang Jawa nih. Nah, dari keprihatinan saya itu terus saya masuk ke Abdi Maospati dan saya tanya visi misinya, ternyata klop dengan keinginan saya. Akhirnya saya dengan sadar diri untuk gabung ke Abdi Maospati, dan setelah saya gabung ikut berbagai event, kemudian saya mendapat sebuah penilaian bahwa Magetan ini memang benar-benar luar biasa. Sejarah sebelum kolonial, pada masa Hindu, Buddha, itu memang benar-benar belum terungkap. Dan saya kembali ke belakang pada saat saya masih sekolah SD, SMP, SMA, ternyata banyak yang tidak masuk ke kurikulum. Sehingga saya menyimpulkan bahwa sejarah ini sayang kalau dibiarkan tersembunyi. Andai kata saya dan rekan-rekan Abdi Maospati, Angon, dan pecinta-pecinta budaya yang lain itu sudah tua dan meninggal, anak-anak kita, anak turun kita nanti belajar tentang Jawa, tentang sejarah Jawa, itu di mana, kemana, referensinya ambilnya dari mana. Ya, untuk itulah akhirnya saya dengan rela hati semakin mantap untuk ikut. Kalau Mas Andi sendiri gimana? Kalau saya pada dasarnya tetap kecintaan pada budaya, karena apa ya? Jadi budaya ini menurut saya itu indah. Karena apa? Budaya itu bisa dikatakan sebagai sebuah gambaran. Jadi sebelum saya lahir, dulu kan sudah ada sebuah peradaban yang mungkin secara saya tidak banyak mengetahui, mungkin lebih canggih dari sekarang. Karena sempat saya tuh ya melihat dari ini sebuah struktur bangunan ketika saya harus rekreasi katakanlah ke Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Ketika saya melihat bangunan itu berdiri sangat kokoh tinggi, itu saya melihat bahwa apa? Gambaran sebuah budaya itu ternyata melekat banget pada bangunan itu. Dan budaya yang saya maksud ini mungkin bisa dikatakan sebuah gambaran kekompakan ketika dia harus mendirikan sebuah bangunan itu, sehingga bangunan yang usianya ratusan tahun hingga sekarang itu masih bisa dinikmati anak cucu katakanlah. Seperti halnya saya ketika melihat bangunan itu berdiri sampai sekarang, sampai di usia saya menjadi seorang orang tua dari 2 putri saya kan gitu. Nah, setelah itu saya juga sangat mengagumi, walaupun saya tidak mengetahui kalau namanya budaya atau sejarah itu mungkin bisa menjadi sebuah motivasi untuk generasi-generasi muda yang istilahnya apa ya, bahwa budaya itu sendiri berdasarkan dari sebuah apa ya, kalau dikatakan apa ya,
lali. Jadi sangat luar biasa lah budaya ini. Dan kalau ingin menjelaskan lagi terkait dengan Magetan, karena saya sendiri kan berasal dari Madiun. Terus saya menikah dengan orang Magetan, Katut istri, Magetan, ya. Terus di situ saya akhirnya banyak teman, Iya. kumpul. Nah, ternyata dari berkumpul ini hatinya saya ini kan kaitannya sudah budaya itu sudah sejak kecil sebenarnya kan. Suka. Nah, akhirnya kenal lah dengan teman-teman komunitas ini. Nah, dari situ kita menggali terkait dengan sejarah Magetan. Kalau bicara Magetan sebenarnya ya sangat luar biasa. Mulai dari lawunya, mulai dari Mauspatinya, pokoknya lingkup Magetan lah. Mulai mungkin dari empunya, pembuat sebilah keris gitu ya. Nah, dari sini saya tertarik ini karena di Magetan ini banyak sekali peninggalan-peninggalan yang baik itu kolonial, baik itu klasik, sampai pada akhirnya saya mengetahui sendiri bahwa di Magetan tuh era megalitikum sudah ada. Nah, berarti ini yang peradaban yang sangat luar biasa. Cuman kalau kita tadi menangkap dari pembicaranya Mas Slamet kaitannya dengan pendidikan, tidak ada muncul mata pelajaran yang kaitannya dengan zaman sekarang loh, mungkin zaman anak saya. Kalau zaman saya masih kita bisa muatan lokalnya lebih sering yang diungkap itu sejarah-sejarah masa kolonial, masa perjuangan melawan penjajah. Padahal kalau menurut saya budaya itu kan ibarat kata manusia yang beradab itu adalah manusia yang berbudaya. Apalagi yang namanya budaya itu tidak hanya bentuk bangunan-bangunan cagar budaya atau kuliner itu juga termasuk budaya. Busana itu juga termasuk budaya. Dan sebagian orang itu saya sangat prihatin ini. Ada sebagian itu yang mengatakan kalau kita terjun ke budaya itu ada kaitannya dengan klinik. Padahal tidak seperti itu. Iya. Budaya itu bukan klinik. Ada sebagian yang mengatakan bahwa budaya itu klinik. Iya. Semisal saya mulai pakai belangkon, banyak yang membuli. Mulai belajar dukun. Tapi bisa jelasnya enggak? Bisa jelasnya enggak? Tak cuekin. Ya, jadi itulah makanya kami sebagai komunitas Abdi Mauspati Mataraman, memang kami sangat tertarik dan ingin sangat mendalami kaitannya dengan sejarah dan budaya. Ya, saya kembali lagi dengan statement saya tadi bahwa budaya dan sejarah itu tidak akan lepas dari pemikiran kami selaku generasi muda yang ada di Abdi Mauspati Mataraman. Dari generasi muda. Kita punya anak ini tua berarti. Kita tanya nih yang masih muda nih. Anggota yang paling muda. Iya, paling muda ini. Nah, kenapa kok sampai kena virus gitu? Mungkin bisa, kenapa kok tertarik sama sejarah, sama tinggalan-tinggalan? Pak Lurah. Itu apa sih yang mendasari, kita pengen tahu? Alasan utama. Alasan kesan. Ya gimana ya? Agak keras mungkin ngomongnya. Masih bingung bang. demam. Seneng manggeluti, main komunitas gabung nih musuhan. Beli situ-situ. Biasanya anak-anak muda pada main game gitu ya. Ke diskotik, biasanya itu. Aku kenapa ke sawah-sawah boleh foto bisa? Kenapa seneng ini? Ya untuk melestarikan budaya Indonesia. Awal tertarik nih. Kenapa? Ya sangat prihatin anak muda sekarang itu ya gimana ya? Budaya sudah terlupakan, terganti dengan HP, handphone, terus PS, game lah ya. Sampai alih jati dirinya. Iya. Jadi yang merupakan segalanya, termasuk budaya juga. Nah, teman sepantaranmu itu ada nggak? Ada. Nggak ada sama sekali. Nah, itu kenapa kamu tertarik? Ya saya juga ingin ikut
melestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai budaya Indonesia itu hilang. Terus gabung ning ngangon. Generasi baru menjadi generasi Terus bangsa yang berpotensi. Mungkin di sini juga ada ibu-ibu nih ya. Yang anaknya udah mau mantu ini. Anaknya mantu gitu, ibunya yang mantu. Oh, ibunya mantu lagi. Ojo waktu wedok dhewe. Nah, ini masih semangat apa namanya busuan itu. Baca apa sih sebenarnya yang Bentar. Apa ya itu? Ya dasarnya kan beliau kan juga guru sejarah. Iya, awalnya itu memang dari kecil sudah suka sejarah. Jadi waktu kuliah ya masuk sejarah. Tahun 80-an sudah suka busuan. Sampai sekarang usia 53. Masih tetap senang. Nah, Ya, kalau dari sisi perspektif sebagai guru sejarah, ketika mengajarkan ada kurikulum. ya. Nah, di kurikulum di sekolah-sekolah itu gimana? Porsinya? Nah, untuk porsinya dulu itu kurikulumnya itu masih belum mendukung ya. Jamnya sejarah kan hanya 1 jam dulu. 1 minggu. 1 jam, kemudian 1 JP lah istilahnya. Iya. Kemudian 2 jam, sekarang 5 jam. Sekarang 5 jam. Isinya tapi Nah, isinya kan sejarah Indonesia yang wajib sama peminatan itu sejarah wajib itu khusus untuk mengupas Indonesia. Kemudian kalau sejarah peminatan itu 3 jam itu mengupas campuran Indonesia sama luar, budaya luar. Nah, cuma porsinya memang untuk jamnya banyak, tetapi untuk pembelajaran keluarnya kita masih dibatasi, sulit. muatan lokal itu porsinya udah masuk belum? Belum masuk. Kenapa? Kendalanya apa? Ya, kendalanya yaitu 1 dari birokrasi sekolah sendiri, 2 dari dinas sendiri. Karena memang kalau mau kita ada Tapi materi muatan lokalnya itu sudah ada. Sudah ada. Ada. Cuma Jadi, belum diimplementasikan. ya sudah, cuma kan hanya terbatas untuk ruang lingkup sekolah saja. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tapi kadang tergantung dari kepala sekolah juga, sekolah itu. Misalnya ya kayak kemarin ada penemuan situs di dekat sekolahan. Nah, ini kan otomatis kita sebagai guru sejarah kan ingin mengajak anak-anak untuk mengunjungi situs tersebut. Nah, ini kan ada unsur muatan lokalnya karena ditemukan di sekitar sekolahan. Nah, ini kan harus izin. Pembelajaran di luar kelas. Nah, ini memang sudah ada, cuma tergantung dari gurunya juga. Istilahnya kan resiko-resiko mengajak anak keluar kan juga banyak. Ini yang jadi kendalanya di situ. Cuma muatan lokalnya untuk pembahasan misalnya sejarah Ngawi sudah kita berikan. Itu masuk ke sejarah wajib itu Indonesia. Itu kaitannya dengan muatan lokal ya Mas Tonet ya, kan kita bicara. Terus lari ke Magetan dalam dari ketertarikan Mas Tonet ini terhadap Hindu-Buddha. Magetan itu gimana sih ceritanya sebenarnya? Kalau selama penelusuran saya yang sebenarnya membuat saya masuk Magetan, menelusuri Magetan dari rentang waktu yang hilang. Mataram Kuno yaitu Mataram Kuno, Dharma Wangsa Teguh yang hilang. Dharma Wangsa Teguh yang hilang. Nah, itu kan waktu yang jarang catatan. Ya hilang mati soalnya. Dan awalnya kan saya waktu dulu sering baca buku yang menjadi paling misteri kan Dharma Wangsa, karena yang tidak ada catatan atau prasasti yang resmi yang dikeluarkan dia. Kalau yang di Sendang Kamal itu diperkirakan kan Dharma Wangsa yang mengeluarkan, tapi karena marajanya rusak menjadi nggak bisa terbaca, hanya perkiraan. Jadi dari saya masuk Magetan karena itu. Jadi saya telusuri mulai dari Sendang Kamal yang dekat-dekat Sendang Kamal yang menurut ada prasastinya. Berapa versi bahwa Istana Wowotan itu kan ada di Maospati. Menurut beberapa pendapatnya siapa coba? Ya pendapatnya
Tonet. Orang-orang itu kan di Wowotan itu kan ada di Magetan. Harus ada sumber Siapa? literasinya. Pendapatnya siapa? Sumbernya Ya, sopo. kan kalau di Toprak itu juga apa di Toprak, cerita Toprak. saya pernah baca itu kan ya? diperkirakan hanya diperkirakan tapi kan belum tentu. Siapa yang nulis? Saya lupa, tapi ada bukunya itu diperkirakan di wilayah Magetan. Oke. Nah, dari situ saya penasaran dengan prasasti yang ada di wilayah Magetan di daerah Maswati awalnya. Ya termasuk mencari Kawambang Kuluan itu. Tanah Sima yang di desa Kawambang Kuluan. Iya. dan Kutikuluan dan Kutikuluan. Dan Kuntikulang itu. Jadi terus Akhirnya dari situ saya masuk Magetan dan ternyata saya kaget, ternyata Magetan kok banyak beda dengan daerah yang lain. daerah Trowulan juga banyak. Ngawi. Maksudnya Ngawi juga dengan Ngawi. Jauh-jauh. Iya. Ngawi jaraknya jauh-jauh. Tapi memang Magetan itu luar biasa Luar biasa. tinggalannya. Tapi memang banyak yang belum dieksplor, Iya. banyak yang belum diselamatkan, banyak yang belum diungkap, begitu. Nah, saya mau tanya nih sama Kepala Desa Merangkeng, Pak, ini menyikapi adanya teman-teman seperti ini, Pak. Terus tadi kita kan ke Merangkeng ada prasasti ya, saya sudah haus, Pak ya, dan ada bata-bata seperti itu. Menurut Bapak pribadi lah, itu harusnya bagaimana sih pemerintah desa, pemerintah kabupaten menyikapi keinginan-keinginan dari teman-teman yang tergabung dalam komunitas sejarah budaya ini? Ya, ini Mas Richard ya, awalnya ini awal terbentuknya teman-teman Abdi Maspati itu memang di tahun 2018 setelah Bapak Bupati Magetan, beliau Bapak Bupati Suprawoto dilantik oleh Gubernur Jawa Timur. Itu dulu memang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu di Kabupaten Magetan. Di Kabupaten Magetan. Terus sekarang Dinas Kebudayaannya itu dialihkan ke Distrik Mospati. Karena beliau Pak Bupati itu asli orang Mospati. Waktu itu saya masih Lurah Mospati. Jadi saya Lurah Mospati 4 tahun, 2016 sampai 2020. Dan kemarin 26 Juni kemarin saya dilantik tugaskan di Kelurahan Merangkeng. Itu. Jadi awalnya terbentuk komunitas Abdi Maspati itu ikut ngawal, Pak ya? Ya, itu terkait dengan Dinas Kebudayaan. Itu dulunya di Kabupaten Magetan dialihkan di Distrik Maspati. Arahan Pak Bupati, distrik itu berfungsi lagi karena dulu tempat distrik, tempat pembantu Bupati Maspati. Magetan itu ada 3. Pertama Maspati, yang kedua Magetan distriknya, yang ketiga Ngurang Gareng. Nah, itu sudah lama nggak terpakai, akhirnya dibenahi lagi. Dinas Kebudayaan Kabupaten Magetan, tempatnya saja di Distrik Mospati. Ini memang arahan beliau Pak Bupati, nanti ada tari-tarian dan kebudayaan apa saja nanti dikembangkan di situ. Untuk mengangkat kembali betul budaya-budaya bangsa Indonesia supaya nggak punah, nggak kalah dengan budaya-budaya luar negeri. Itu harapan beliau. Memang bagus sekali ini. Jadi saya memang ngamini teman-teman setiap tahun itu memang acara Abdi Maspati itu di distrik. Saya juga diundang beserta beliau Pak Bupati terkait dengan ada budaya yang ada di Maspati, contoh seperti Sendang Kamal dan ada acara sepeda ontel juga. Ini kreatif sekali, Abdi Maspati kreatif sekali. Bahkan saya tersanjung, dan ini seperti Mas Andi ini dekat dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan beliau Bu Ica ini
beberapa bulan yang lalu juga sudah dilantik. Saya, Pak Camat Maspati dan teman-teman kepala dinas juga mendaftar di sana. Insya Allah awal Desember nanti pembekalan, 15 Desember pelantikan insya Allah itu. Tapi kemarin sudah saya serahkan ke Mas Sandi. Ini share-sharean hari ini sudah diterima oleh Bu Dia karena Jumat itu setengah 12 tutup, besok diteruskan ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi saya tetap mendukung teman-teman ini semua terkait melestarikan budaya. Iya, karena ini temuan ini ternyata kan tersebar di desa-desa Magetan, Pak. Betul. Harusnya kegiatan ini ya didukung oleh lurah-lurah ya. Betul, Pak, betul. oleh kepala desa Magetan, karena kan tidak mungkin ya. Iya. Berjalan sendiri. Iya, tidak mungkin berjalan sendiri begitu ya, Pak. Apalagi arahan bupati seperti itu. Iya. Atau gimana, Pak? Ya, saya sangat setuju, terutama dari Mas Wicak. Memang kita gak bisa bekerja sendiri tanpa panjenengan semuanya. Jadi pimpinan di desa kelurahan itu di Kabupaten Magetan ada 235 desa kelurahan. Yang kelurahannya saja ada 28. Itu yang terbanyak lurah di Magetan, itu 9. Yang lainnya tersebar di beberapa kecamatan, termasuk di Maspati itu ada 3, kelurahan Maspati, Meranggen maupun Keraton. Itu jumlahnya 28 kelurahan. Saya memang sependapat dengan Mas Wicak, kepala desa kelurahan Kabupaten Magetan harus menyempuyung terkait dengan masalah budaya. Nah, kalau ini dari 230 kepala desa itu, Pak ya? 235 desa kelurahan. 235 desa dan kelurahan. Mungkin Bapak kan sudah ngelihat itu. Kira-kira 200 itu berapa persen mendukung nama kebudayaan, Pak? Kira-kira loh, Pak. Dari pribadi-pribadi lurahnya. Saya kalau mau prosentase berapa persen nggak Tapi bisa, belum rata-rata. bisa. Tapi yang saya sering rapat itu dengan 28 kelurahan, kepala kelurahan se-Kabupaten Magetan. Kalau desa-desa jarang rapat dengan kepala kelurahan. Tapi kalau kepala kelurahan itu jelas ASN, aparatur sipil negara. Itu kelihatannya yang 28 itu sangat antusias, mendukung sekali. Ini terutama yang ada di Maspati ini, dari Lurah Maspati, Keraton, Meranggen sangat mendukung sekali. Setiap ada event-event insya Allah akan datang. Apalagi yang nyentil Pak Camatnya pasti datang. Ini kemarin seperti Pak Tris itu pernah jadi ketua ini Abdi Maspati yang sepeda Honda itu saya suruh menghadap Pak Camat dulu. Nanti lurah-lurah kalau yang nyentil Pak Camat pasti insya Allah bergerak. Karena lurah itu bawaan dari camat, bagian dari kecamatan, seperti itu. Luar biasa ini. Semoga benar ya tujuan dari teman-teman ini nggak sia-sia begitu ya. Amin. Karena sudah didukung oleh yang paling utama sebenarnya adalah lurah. Ujung tombak. Iya. Juga ujung tombak. Betul ya. Jadi ke depan semoga kita bisa terus mengeksplor tinggalan-tinggalan sejarah budaya yang ada di Magetan. Yang belum terungkap. Mungkin ada tanggapan nih dari BPJB. Ya, terima kasih. Dari sini sebenarnya kita kumpul itu udah lengkap ya, stakeholder dari pelestarian budaya. Belum, masih cerminan aja. Cerminan ya. Sini ya kita dari pemerintah ya, BPJB Jawa Timur, dari pusat ya. Kemudian Pak Kepala Desa dari unsur pemerintah daerah ya, dari pemerintah desa gitu ya. Dan teman-teman dari komunitas, dari masyarakat. Untuk Bu Ica kan dari guru ya, itu akademisi juga ya. Nah ini tadi ini sebagai elemen stakeholder pelestarian budaya. Nah dari sehari kita tadi kumpul, kita sudah ke 4 lokasi ya, kecamatan ya, lokasi tadi
banyak objek di cagar budaya ya. Dan juga sangat bagus-bagus dan mempunyai nilai penting yang luar biasa ya. Nah, ini sesuai dengan tadi teman-teman ini kan mempunyai keinginan untuk visi-visi melestarikan cagar budaya dan juga nilainya ya. Yang dimaksud tadi kan juga lokal geniusnya, bahwa budaya kan baik itu yang benda maupun tak benda. Yang benda dengan undang-undang cagar budayanya, yang tak benda dengan undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, ini sangat sinergi sekali ya. Nah, dari sini tadi juga dari Pak Kepala Desa ya berusaha untuk melestarikan cagar budaya yang ada di wilayahnya ya, seperti di prasasti yang di Meranggen diupayakan untuk dilindungi, diamankan, diselamatkan dengan pencukupan, dengan pemagaran supaya tidak rusak dan tidak hilang dan sebagainya. Ini luar biasa, dari pertemuan kali ini kita kumpul sudah banyak menghasilkan. Begitu juga feedback bagi kami ya, itu kami juga bisa mendapatkan informasi objek cagar budaya. Nah, itu nanti kita bisa bergabung untuk pelestarian dan sebagainya. Nah, itu luar biasa gitu. Iya, semoga nanti kita bisa tapi saya pengen tahu nih ya, satu, mungkin ada teman-teman bisa menyampaikan tantangannya apa sih selama ini? Apakah ada pembangunan pabrik kah? Nah, itu pasti. Coba bisa cerita sedikit aja lah. Kira-kira yang akan menjadi tantangan dari pelestarian sejarah budaya di Magetan itu apa sih? Pembangunan perumahan, pabrik seperti di Karangsono, di Sukomoro, itu lahan persawahan menjadi pabrik. Yang dulunya ditanduri padi, sekarang ditanduri beton. Itu salah satu keprihatinan saya, karena saya juga berpikir gini, kalau semua sawah nanti ditanduri beton, besok anak cucu kita, anak keturunan kita makan apa? Beton. Oh, betul. Jadi sawah beton kan? Apalagi? Terus di samping itu banyak dari masyarakat kita yang tidak tahu dan tidak mau tahu. No gitu ya. Saya ambil contoh di Sidoarjo, Kerajaan Jenggolo, kan sudah hilang jejaknya di Kerajaan Jenggolo di Sidoarjo. Kan karena memang sebagian masyarakat yang tidak tahu dan tidak mau tahu, jadi sudah hilang musnah. Mungkin masih ada entah berapa persen. Dan dari keprihatinan saya tersebut, saya berusaha semaksimal saya agar yang di Magetan ini tidak menjadi seperti yang di Sidoarjo. Karena sebenarnya saya kan orang Sidoarjo, kelahiran Surabaya, dan kebetulan saya menikah dengan orang Magetan. Mau nggak mau saya berpikir ya yang saya tempati ini, lingkungan yang saya tempati adalah Magetan. Jadi saya berpikir tentang Magetan saja. Dan apalagi dari sejarahnya, Magetan memang luar biasa. Yang kapan hari itu pernah ada yang tanya, Magetan itu asalnya dari mana kok bisa dikatakan Magetan? Apa dari Ki Magetinya? Ada sejarahnya dan sudah di-share sama Mas Imam, Ketua Abdi Mos Pabi di grup. Itu sejarah kota Magetan. Setelah saya baca, memang diambil dari Ki Mageti, kota Magetan. Terus orang-orang yang Magetannya disebut Magetian. Oke, kembali lagi. Apa kira-kira lagi tantangannya? Tantangannya juga mungkin dari dinas juga ya, yang mungkin waktu awal kita diberi tugas untuk pendataan awal, itu saya sempat bertanya, setelah kita data, untuk selanjutnya gimana? Apakah ada tindak lanjut dari dinas atau bagaimana? Kalau tidak ada tindak lanjut dari dinas, ya percuma kita mendata. Untuk apa dilaporkan? Apalagi kira-kira? Kalau saya sih sebenarnya klasik aja tantangan. Satu yaitu tadi kadang orang misalkan membangun sebuah rumah dan ternyata perumahan tadi menemukan kehidupan masa kini kan ya, tadi pabrik, rumah kan nggak mungkin dilakukan, jadi menjadi tantangan sendiri. Apalagi kira-kira? Kalau saya malah justru kita harus bersosialisasi. Jadi mungkin saya agak sedikit
menyimpang jawaban ini. Kaitannya dengan BPJB sendiri ya. BPJB sendiri mungkin harus sering getol bersosialisasi kepada masyarakat, khususnya mungkin Nun Sewu bisa masuk ke desa, ke tiap desa mungkin untuk memberikan sebuah sosialisasi, mungkin ada sebuah pertemuan atau apa, memberi pengarahan kepada mungkin karang tarunanya atau mungkin nah, itu nanti kan bisa menjadi sebuah apa ya tambahan lagi cara berpikir bagaimana kita supaya nggak acuh-acuh gitu ya. Jadi supaya bisa menjaga budaya ini supaya apa ya semua situs atau apa tuh bisa kita apa ya sama-sama kita jaga ya. Oke, Kalau masalahnya berarti ya, kalau masalah bangunan atau bagaimana memang setiap tahun itu perkembangan sebuah perumahan atau apa itu memang ada. Cuma kan kalau misalkan kita itu memang tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi kalau misalkan kita memberi arahan untuk pendidikan, jadi memberitahu dengan sosialisasi yang mungkin harus masuk ke generasi-generasi muda saat ini, saya rasa itu nanti mungkin untuk masalah pembangunan yang kaitannya dengan sebuah situs, kayaknya dia tidak akan berani untuk melampaui apa ya sebuah pembangunan yang di dekat sebuah cagar budaya atau yang pembangunan yang merusak cagar budaya. Ya biasanya mereka kan menemukan diam-diam langsung di kayak rumah kok nanti contohnya di masjid malu. Masjid itu tadi lah. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya mungkin kembali lagi ke BPJB mungkin harus mengadakan bentuk sosialisasi dan apabila dimungkinkan seperti kami sebagai komunitas di masing-masing daerah ya mungkin di Maspati atau di Magetan atau di Madiun atau di Ngawi atau di Lembean. Nah, mungkin kami butuh arahan dari BPJB untuk bisa bersosialisasi dengan warga masyarakat kaitannya dengan masalah cagar budaya atau situs-situs budaya yang mungkin harus kita jaga itu bagaimana langkah kedepannya seperti apa. Berarti sosialisasinya itu arahannya itu yang diundang adalah karang taruna di tiap desa dan otomatis juga kita komunitas, soalnya kalau karang taruna itu tidak tahu kalau kita ada, mungkin juga masih antara emoh dan iyo. Terus yang kedua sebenarnya kalau menurut saya ya itu tadi misalkan punden itu sekarang sudah banyak ditinggalkan. Itu kan sudah banyak sekali. Di kayak Semarang Punden Meranggen itu awalnya dibangun masjid, akhirnya dipindah pundennya. Ya banyak sekali sekarang tradisi-tradisi di Punden itu sekarang wis hilang. Nah, berarti ya itu tadi karena gempuran suruhan tumpeng sekarang sudah menghilang gitu ya. Nah, itu gempuran ya keyakinan ya. Nah, itu salahnya di mana itu? Ya kira-kira salahnya dari diri kita sendiri. Kalau salahnya apakah harga tumpeng semakin naik begitu? Mungkin apa ya? Sosialisasi mungkin juga apa? Ini pembekalan sebuah pendidikan itu yang kaitannya dengan kembalinya kesalahannya ya hilangnya nilai tradisi. Hilangnya. Itu agak panjang juga jadinya. Ada juga ada kekhawatiran itu dikultuskan jadi semacam klinik, jadi takutnya nanti arahnya ke musyrik atau apa gitu. Sebenarnya klasik aja tantangannya ya satu karena sudah seperti itu ya makanya kan kalau kita bermain Facebook kalau kita sering-sering itu orang kan ya akhirnya tahu oh ternyata ini benar cagar budaya walaupun orang cuek itu kan melihat itu sebenarnya mereka tahu di situ ada temuan terus kita ambil ya kan alamatnya kan ada. Nah susahnya juga itu ada di Meranggen Gang 2 kalau nggak salah itu ada salah satu rumah di situ pemilik rumah itu di depannya itu ada batu umpak. Kalau nggak salah ada 4 atau 3. Tapi di situ cuma ada 2. Ceritanya dulu ada 4 atau 3 itu. Setelah sama Mas Imam ditanya, lah yang lainnya kemana? Tak jual karena saya nggak punya uang. Jadi kesadaran akan harganya situs kan nggak ngerti. Nah, makanya itu kan banyak masyarakat yang awam. Nah, supaya masyarakat biar tidak awam,
Ya sosialisasi. Sosialisasi. Ya Nah, kembali dimulai lagi dari tingkat desa dulu. Ya kembali sekarang lagi kan tetap kita melibatkan BPJB juga. Nah, kalau BPJB itu datang setiap desa lah berapa kali? Loh, enggak. Mungkin Maksudnya gini. Se-Jawa Timur. No. Baru Kan tidak Magetan aja mungkin, toh. 235. Kan dia tidak mungkin Satu toh. tahun itu Nah, 365. Betul, se-Jawa Ya, berarti Timur. Hampir tiap hari. Berarti Jadi gini, fungsi situs Nanti Magetan apa? aja itu. Itu hanya untuk sosialisasi. Iya toh? Iya enggak? Padahal BPJB wilayah kerja tanggung Nah. jawabnya 38 kabupaten kota. Nah, Satu Magetan aja setahun. 1 tahun penuh. Setahun Pak, anggarannya nah kalau digencet aja, Pak. solusinya adalah Dilimpahkan ke komunitas-komunitas ini sebagai mitra kerjanya BPJB yang melakukan sosialisasi. ya betul. Tapi komunitas itu sebentar. harus dididik oleh BPJB. Kalau BPJB mitra kerjanya ya setidaknya dinas kebudayaan kabupaten. Ya berarti kan harus apa? Enggak. BPJB. Loh bisa kita Bisa, Om. jadi Kita kan mitra. BPJB bisa menyenggol ke dinas kebudayaan. Udah lo disenggol-senggolin terus. Kurang Sampai keras. bonyok. Nyenggolnya jangan gini. Ih goro-goro apa? Gajah gimbal. Wah, kok gajah gimbal? Ganesha gimbal. Ya Ganesha gimbal kan lo. Engkel-engkel kan. Ganesha itu gajah. Bukan. Ganesha itu gajah. Gajah di kebun binatang. Sampai debat kusir ya kemarin dengan Pak Fendi itu awalnya. Pak Fendi atau siapa? Lurahnya itu ya? Lurah. Oh iya. Tapi Tapi sudah bisa. Sudah bisa. damai kok. Pak Ya. Lurahnya juga mendukung. Karena gitu. kita media Kan bisa sosial. atau komunitas jadi mitra kerja. Bisa. Bisa. Ya, ini aku Kan kita sering-seringlah komunitas kontak, komunikasi, silaturahmi atau macam pun ke BPJB. Iya. Kita yang aktif. Betul. Iya. Ojo kere-keran lu maksudnya. Jangan kira-kira antara Kurang tahu. Sing eker-eker kita sama-sama maju menghadap ke BPJB. Alangkah baiknya bagaimana? Ini kalau ada situs ini kita harus bagaimana? Kan gitu. Ya intinya itu satu, sekarang usume media sosial. Dari situ kita bisa Iya. memberikan edukasi. Kembali lagi kecil-kecil sebenarnya nih untuk kita nggak usah membahas yang lain, bahas Mauspati, bahas Magetan ya, khususnya Mauspati begitu ya di sini. Itu sudah terjalin solid, sudah didukung ya, oleh tingkat kecamatan ya Pak ya. Harusnya dalam setahun depan, 1 tahun lagi nih ya, Temu situs. sudah bisa dieksplor, sudah bisa diangkat, sudah bisa tadi kegalauan harusnya lo ya. Oke, berarti ini PR kita bersama. Yang merangkul Gimana? itu. Gitu. Ya semua. Gitu. Tapi kan ada prioritasnya setelah kita keliling. Yang menentukan prioritas kan antara misalnya teman-teman mitra dengan Pak Lurah tuh, dengan Pak Camat begitu ya. Kita nggak usah berpikir besar dulu, berpikir kecil. Memang saya selalu ngomong itu antara menyelaraskan, mendampingkan masa lalu dengan masa kini itu penuh tantangan. Iya. Seperti mendampingkan pacar lama dengan pacar baru. Hidup berdampingan. Mantan. Nggak mau dimadu mereka. Maunya diracun, Pak. Iya, saya selalu ngomong begitu. Karena iya, Ngomong jodoh mana? itu kenyataannya. Memang itu menjadi kita perlu kesabaran untuk menyandingkan antara masa lalu dengan masa kini. Gitu. Sehingga ya itu tadi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Berarti situs Endingnya kan enak, bojo loro. Waduh, sing Pacar lama sama pacar baru loh Pak Wicak, disandingkan. Pak Wicak, yang situs Pak Wicak. Berarti kancane ono sing guru rabi kok. Ini mikir yang bojo situs loro. Meranggen itu berarti dari kita itu kan harus mendeteksi dulu ya. Berarti kita harus semakin Intens. mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk komunitas. Meranggen lah. Nah, untuk yang situs Meranggen. Ini kalau dilihat itu ada porsi untuk ada situsnya, potensinya. Gini, di setiap situs ya seperti itu ya, ada indikasi-indikasi itu sebuah situs sudah memenuhi. Cuma kan pertanyaannya di antara area Seluas 1 hektar lah katakanlah, di mana titiknya? Ini menjadi pertanyaan kita bersama, sehingga memang
seperti yang kami lakukan adalah memantau terus. Dalam arti nanti adanya penggunaan lahan segala macam ya kan.